Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membuat alat untuk menghitung angka dari 0 sampai 99 menggunakan 7 segmen ya pada microcontroller AVR ya. Nanti kita menggunakan Atmel Studio. Atmega 8535. Codingnya kita gunakan Atmel Studio dan nanti simulasi gunakan Proteus. Baik. Jadi 7 segmen ya. Kita menggunakan dua ya karena dari 0 sampai 99. Jadi satu segmen untuk satu angka ya. Nah, 7 segmen itu ada dua jenis. Ada namanya common anode, common cathode. Nah, untuk saat ini saya akan jelaskan common anode ya. Common anode, ya nih dia. Jadi common anode itu dia segmen A sampai decimal point ini ya. Ini segmen A, segmen B sampai segmen terakhir decimal point itu dia dihubungkan langsung dengan ground, misal kalau kita koneksi ya. Tapi kalau kita dengan microcontroller maka dia langsung ke apa namanya, ke pin atau port pada microcontroller ya. Jadi dia supaya nyala ya segmennya itu, maka dia harus dalam kondisi low. Nah, jadi segmen itu adalah segmen A, segmen B, segmen C sampai dengan decimal point. Jadi dia harus keadaan low baru boleh nyala. Nah, ada satu lagi namanya segmen common cathode. Nah, dia ini segmen A, B dan seterusnya sampai decimal point itu ya dikoneksi ke VCC. Artinya dia supaya nyala dia dalam kondisi high. Nah, ini berimbas pada coding nanti ya. Kalau dia CA itu nanti di codingnya itu akan berbeda ya terkait misal kita mau menulis angka 0 pasti akan berbeda antara common anode sama common cathode. Maka kita pastikan sebelum membuat programnya kita tahu dulu kita mau pakai common anode atau common cathode supaya nanti sesuai dengan yang codingnya sesuai dengan sifat dari kedua 7 segmen ini ya. Nah, sekarang sebelum kita coding, saya ingin mendemonstrasikan ya bagaimana caranya kita menulis angka 0 sampai 9 ya. Karena tadi kita inginnya 0 sampai 99. Jadi angka 0 sampai 9 tuh di 7 segmen common anode ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi nanti segmen A kita hubungkan dengan contohnya nih pada pin A0 ya. B pada A1, begitu terus sampai decimal point pada A7. Nah, bagaimana caranya codingnya? Maka saya akan membuat seperti ini. Saya ingin menampilkan angka 0 pada 7 segmen ini ya. Perhatikan. Nah, jadi saya ini kan A sangka A0. Jadi kan sama dengan pin A0 sampai A7 ya. Nah, artinya ini bit ke 0, ya, artinya 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 ya. Nah, oke, kita langsung saja. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan, saya ingin dia ditulis dalam bentuk heksadesimal ya. Heksa. Nah, teknik ini sudah saya terapkan, silahkan cek video saya di video yang berjudul LED flip-flop ya, menggunakan heksa dan biner. Nah, itu teknik detailnya saya sampaikan di situ. Nah, ini saya bagi dua ya. Di 8 bit saya bagi dua ya. Berarti ini nilainya 1, 2 pangkat 0 ya. Ini 2, 4, 8. Ini 1, 2, 4, 8 ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin dia menjadi, menampilkan 0 ya. Berarti yang harus nyala itu ini F, A, B, C, D, E ya. Berarti kecuali G di situ yang tidak diberikan, tidak nyala, atau kecuali G yang mati ya. Berarti G dan decimal point, berarti yang nyala itu A ya. Berarti ingat dalam low ya, karena common anode ya. A terus B terus C terus D terus E terus F. Nah, G sama decimal pointnya kan nggak nyala atau mati, maka kita kasih angka 1. Nah, ini kita sudah berhasil. Nah, bagaimana dulu heksadesimal? Ini kan 0 ya, tetap 0. Nah, ini dia high di 4 dan 8. 8 tambah 4 12. 12 itu C ya. Nah, jadi 0 itu ditampilkan
jika mau ditampilkan pada save segmen, dia harus ditulis dalam bentuk heksa adalah 0 kali C0 ya. Ini kan C0. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, kita dengan menampilkan angka 1 ya. Angka 1 itu berarti ini B dan C aja ya. Berarti low-nya di B dan C. Nah, maka ininya high-nya A, D, E, F, G, decimal point. Oke ya. Nah, saya taruh di sini aja. Ini kan 1, 2, 4, 8. Ini dijumlahin semua jadinya 15. 15 itu F ya. Ini high-nya cuma di 1 dan 8. 9. Berarti A ya. Sorry, 9. Oh, belum. A itu 10 ya berarti. Ini berarti dia angka itu adalah 0 kali F 9. Kemudian angka 2 itu ini yang nyala A, B, G, E, D. Nah, A, B, G, E, dan D ya. Maka yang lainnya 1 ya. Nah, ini saya bagi 2. Maka ini yang ini kan 8 sama 2 ya. 10 itu A ya. Terus ini 4 ya. Jadi angka 2 itu adalah 0 kali 4. Nah, begitu juga dengan yang angka 3. Angka 3 berarti angka 3 itu ini A, B, G, C, D. A, B, G, C, D. A, B, G, C, D. Maka yang lainnya 1 ya. Nah, maka ini 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11. 11 itu B ya. Ini 0. Berarti angka 3 itu adalah 0 kali B0. Nah, gitu ya. 0x bukan kali ya. Nah, bagaimana dengan angka 4? Angka 4 kita lihat ini F, G, B, C. F, G, B, C ya. F, G, B, C. F, G, B, C. Maka yang lainnya 1. Nah, gitu ya. Maka ini di 8 dan 1, 9 ya. Ini 8 dan 1, 9. Berarti angka 4 dihasilkan dengan menuliskan 0x atau ini menunjukkan heksa ya. 99. Nah, selanjutnya bagaimana angka 5? Angka 5 itu berarti ini ya. Nah, gini. Nah, berarti A, F, G, C, D. A, F, G, C, D ya. A, F, G, C, D berarti A, F, G, C, D. Maka yang lainnya 1 karena dia mati ya. Nah, ini kalau di sini ini kan 8 tambah 1 9, ini 2, 92 ya. Jadi untuk 5 itu 92 ya. 0 kali 92, 0x 92. Angka 6 tinggal ditambah dengan E ya. 5 tadi ditambah E berarti 0 0 0 ada di E. Nah, berarti yang lainnya 1. Ini berarti 8 ya. Ini berarti 82 ya. 6 itu adalah 82. Nah, bagaimana dengan 7? 7 itu kan A, B, C. Nah, A, B, C aja. A, B, C. Maka yang lainnya 1. Ini kan 15 berarti F. Ini 8. F8 ya. F8. Nah, gitu. Kemudian 8 ya. 8 itu semuanya nyala ya. Artinya semua low. Nah, kecuali decimal point ya. Maka ini hasilnya ini 8, ini 0. Berarti 80 ya. Nah, begitu. Oke, yang terakhir angka 9. Angka 9 berarti dia yang enggak nyala cuma E ya di sini. Yang enggak nyala cuma E berarti E itu 1 sama DP enggak nyala, pasti enggak nyala ya. Nah, maka yang lainnya 0. Nah, ini saya bagi 2, ini 0, ini di 1 dan di 8 berarti 90 ya. Jadi angka 9 itu adalah 90. Nah, ini kita sudah bisa membuat coding untuk menampilkan angka 0 sampai 9. Oke, kita ke langkah berikutnya. Jadi yang kita ingin buat adalah
kita ingin membuat dia nyala ya. Ini misalkan digit kecilnya, misalkan digit satuannya ya. Ini digit puluhan ya. Gitu ya. Misalkan ini mulai ngitungnya mungkin misalkan saya kasih kode aja ya. Digit satuannya untuk A ya, ini untuk B ya. Nanti kita pakai di codingnya A dan B. Nah, perhatikan misalkan ini B tadi, ini A ya. Jadi misalkan pertama dia 00 dulu kan. 0 0. Terus naik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Berarti B-nya tetap 0. Nah, ketika dia 9, maka B-nya sekarang berubah menjadi 1, A-nya jadi 0. Nah, jadi 10 ya. Maka B-nya tetap terus, A-nya naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu seterusnya ya. Nah, ini kan pola ya. Dia menunjukkan pola. Nah, maka kita lihat A-nya ini berulang ya. 0 sampai 9, 0 sampai 9, 0 sampai 9. B-nya naik terus ya. Nah, maka kita bisa menggunakan pakai looping aja ya, karena dia A-nya berulang, maka kita pakai looping for ya, for. Nah, ini A-nya berapa? Nilai 0 ya, berarti kita A sama dengan 0, ekspresi 1. Nah, A-nya tadi ketika 9 terus dia langsung berubah ya ke 0 lagi, maka ini lebih kecil dari 10. Nah, jadi ketika 9 ya, ketika 10 nanti dia execute yang lain lagi. A-nya naik terus. Nah, oke. Nah, perhatikan ketika A0, nah ini kita definisikan dulu ya. Port A ini kita hubungkan dengan port A ya. Yang ini dengan port B ya. Nah, maka saya bisa membuat apa namanya inisiasi ya, atau mendeklarasikan variabel bernama A, misal integer ya, terus bernama B. Nah, nanti saya gunakan untuk membuat array ya, array dari 0 sampai 9 ya. Jadi tadi kita gunakan arraynya, saya tulis aja di sini. Saya kasih data integer aja karena bentuk angka ya. Tapi kalau saya bentuk huruf, saya pakai char ya. Nah, saya tulis angka, nama arraynya angka ya. Dari berapa? 0 sampai 9 ya, berarti saya kasih 10 ya. Jadi 10 itu artinya ada 10 elemen, dari elemen ke 0 sampai elemen 9 ya. Maka ini tadi ini saya kasih kurung gini ya. Ini dari angka 0 berarti 0 C0 ya. Terusnya sampai tadi 090 ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ke looping for-nya ya. Jadi ketika A sama dengan 0, dicek apakah lebih kecil dari 10? Benar lebih kecil. Maka saya tulis angka di port A ya, itu sama dengan tadi nama arraynya angka ya, array angka nilai A. Nah, artinya elemen ke 0 ya. A itu kan 0, berarti ini elemen ke 0 adalah angka 0. Jadi dia menampilkan angka 0 pertama. Nah, kemudian saya di B ya, berarti saya pakai port B. Nah, ini angka juga saya pakai array tadi tapi B. Nah, B ini kan ketika pertama kali diinisiasi dan dimasukkan ke array, maka pasti otomatis dia masuk nilai terendah itu B sama dengan 0. Pasti dia akan 0 nanti ya. Oke, ini tertampilkan di 7 segmen ya. Nah, ini saya ingin jeda dari 0 ke 1, ke 2 dan seterusnya, maka saya kasih delay ya. Saya kasih delay 500 ya, atau setengah detik ya, karena DMS ya. Nah, itu. Oke, saya semikolon. Nah, jadi begini dia ya. Nah, ini selesai tutup kurungnya. Nah, jadi dia ketika A sama dengan 0 ya, dia ditulis 0, A sama dengan 1, ditulis 1, begitu seterusnya dengan jeda setiap setengah detik. Ketika sampai 9 ya, terakhir sampai sini dia execute. Nah, kemudian dia nambah lagi ya. Ketika sudah 9 dia naik lagi ke sini kan 10. Dicek ke sini ekspresi itu apakah 10 lebih kecil dari 10?
Enggak, itu false. Maka ketika dia false, kita akan merubah kondisinya ke sini ya. Berapa di sini? A-nya 0 ya, B-nya sama dengan 1. Nah, ini yang menarik. A-nya 0 berarti kita taruh. Jadi ketika loop for ini dia menemukan false, dia akan loncat ke baris berikutnya. Maka kita kasih A-nya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Terus B-nya kan jadi 1. Nah, saya taruh aja B di sini, B plus plus. Artinya B naik 1 kan? Nah, ini terus dia looping lagi ya. Kita di while nanti kita taruh dia kembali lagi ke sini, A-nya 0. Tapi B-nya sekarang sudah 1. Jadi naik ini lagi. Polanya A-nya A lagi. Begitu seterusnya sampai dengan memperoleh nilai 90 ya. Nah, ketika dia di sampai 90 yang itu, 99, kita ingin counting lagi dari 00 ya. Jadi ketika 99 kita rubah menjadi 00 lagi. Artinya adalah B-nya menjadi 0 lagi ya. Maka saya tulis di bawahnya kodenya nanti jika ya B sama dengan 10 ya, berarti kan ketika 99 kan B-nya harusnya naik jadi 10 kan. Artinya ketika B10 ini kita buat B-nya sama dengan 0. Nah, kita delay nanti mungkin 1 detik ya. Nah, ini jadi kita udah secara konsep kita sudah bisa membuat coding untuk menghitung angka dari 0 sampai 99 menggunakan segmen. Oke. Konsep sudah jelas, codingnya sudah jelas. Kita akan buat dulu coding di Atmel Studio-nya ya. Oke, saya gunakan Atmega 8535 ya. Oke, pilih Atmega 8535. Nah, ini kita sudah berhasil. Saya perbesar biar mudah dilihat. Nah, oke, saya define dulu untuk CPU-nya ya. Saya pakai 8 mega saja. Sorry. Oke ya. Nah, kemudian tadi kita gunakan delay ya, karena ya, apa namanya, kita ingin nyalanya ada jeda. Nah, maka saya masukkan aja untuk delaynya, headernya ya, include. Nah, cari yang util ya, mana util di bawah. Nah, ini cari yang delay. Nah, ini sudah ya. Oke, kemudian kita tadi ya untuk integer kita buat variabel ya. Integer A tadi untuk port A atau untuk segmen yang digit satuan ya. Nanti untuk mewakili indeksasinya ya. Kita buat variabel lagi bernama B bertipe data integer ya. Nah, ini kita buat array-nya ya. Jadi array karena kita angka ini kita pakai integer aja. Tapi kalau nanti kita array berupa huruf kita pakai char ya. Nah, ini saya kasih array-nya bernama angka ya. Ingat angka harus begini ya. Nah, ini ada berapa elemen ya di situ. Kita menggunakan 10 elemen dari 0 sampai 9. Coba dihitung 0 sampai 9 ada 10 kali ya. Maka ada 10 elemen di situ. Nah, sama dengan ingat pakai kurung curl begini ya. Nah, maka tadi 0 kita memperoleh nilai sebesar ya 0 terus kemudian 1 itu kita peroleh nilai F9 ya tadi, terus 2 itu kita peroleh nilai sebesar 4 ya, kemudian 3 itu B0 ya. Oke, nah sekarang saya ingin mendefinisikan ya, mendefine bahwa kita nanti gunakan port A dan port B pada mikronya ya. Jadi saya jadikan output, maka ingat tulisnya harus dalam bentuk data direction register A ya. Harusnya DDR A besar ya. Nah, di sebagai output maka ini 0FF ini menunjukkan di output. Nah,
juga dengan yang DDRB ya. Sama aja sebagai output. Nah, sudah ya. Nah, kita sudah berhasil di awal ini. Selanjutnya kita looping tadi ya. Nah, jadi langsung saja kita tadi ya for ya. Ini tadi udah kita buat error-errornya. Sorry, A sama dengan 0. A di bawah 10 ya. A naik terus. Oke ya, di dalam for-nya tadi kita taruh port A ya. Nah, tadi kita masukkan angka ya. Jadi angka, array angka ini ya, nilainya berdasarkan dari elemennya dari nilai A. Kalau A0 berarti angka pada elemen ke 0 yaitu ini nih, 0C0, artinya itu menuliskan angka 0 ya. Begitu juga dengan yang B ya. Nah, ini B karena dia pertama diregresi, maka pasti dia B di sini pasti mulai dari yang elemen 0 ya. Paling rendah ya. Jadi pasti di sini 0 nanti ya di hasil simulasinya. Nah, kemudian tadi kita delay tadi ya, delay ms. Nah, itu ms. Kita 500 milisecond atau setengah detik ya. Nah, terus tadi ada tambahan ketika dia A-nya 10, maka A-nya saya buat 0. Kemudian B-nya naik, nambah 1 ya, nambah 1. Nah, kemudian jika B ini nanti sama dengan 10, kita ingin dia dirubah lagi ke bentuk 0, supaya counting lagi dari 99 ke 00 lagi ya. B sama dengan 0 ya. Kita kasih delay saja di sini 1 detik ya, untuk membedakan dengan delay yang dari kenaikan dari 0 sampai 99. Saya rasa ini codingnya udah benar ya. Kita coba cek build solution. Kita lihat ada masalah kah? Oh ya, sorry ini ya. Nah, kita lihat. Oke ya, udah benar. Nah, sekarang kita buat simulasinya pakai Proteus ya. Sekarang kita perlu beberapa perangkap tadi komponen ya. Pertama Atmega ya 8535. Nah, kemudian setelah itu kita perlu resistor ya. Oke. Terakhir kita perlu namanya 7 segmen ya. Saya ingin yang anode ya, common anode. Nah, ini common anode. Nah, kita pakai yang merah aja ya. Oke ya, sudah semua. Nah, kita masukkan dulu Atmeganya. Kemudian ini dulu resistor ya. Kenapa kita perlu resistor? Untuk mengontrol arus ya, supaya nanti LED pada 7 segmennya tidak rusak. Nah, ini kita di port A dan port B ya. Nah, ini saya taruh di sini saja. Oke, ini kita gunakan 220 ya. 220 ohm aja ya. Oke, ini di copy juga ke pin B. Nah, sudah ya. Nah, maka pin A, pin B tadi, pin A itu digit yang lebih kecil ya. Nah, saya masukkan 7 segmennya. Ini untuk digit kecil, ini untuk digit yang lebih besar. Nah, sekarang saya mau buat sambungannya ya. Jadi ini ke pin A dulu ya. Oke.
Saya buat seperti ini. Nah, sekarang saya klik kanan, klik kanan sini, flash wherever, kita ke A0 ya tadi, A0 paling atas. Nah, terus ini A1 ya. Jadi di sini yang decimal point kita tidak pakai ya. Jadi saya skip aja. Oke, nah ini A0 tadi nih kita buat aja kabel ya. A0 ke A0, A1 ke A1, begitu dengan B0 ke B0 sampai B6 ke B6 ya. Ya, jadi kelihatan sudah rapi ya. Nah, sekarang kita kasih ini ke VCC ya. Flash terminal power ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini kita sudah berhasil ya. Sekarang kita masukkan codingnya. Double klik. Nah, kita masukkan tadi di sini ya. Oke ya. Oke, ini kasih tadi 8 MHz ya. Oke, kita simulate. Tuh ya, 2 3 4 5. Nah ya, berhasil ya. Oke, supaya lebih cepat coding di Atmel-nya saya percepat aja. Jadi berapa tadi? Kita pakai ini aja ya, 200 saja ya. Kita build solution. Oke, kita lihat hasilnya sekarang. Ya, akan lebih cepat ya. Kita coba ini supaya cepat ke 99 kita ganti menjadi berapa? 100 saja ya. Oke, 100. Kita lihat ya, jadi cepat banget ya. Kita lihat sampai 99 ya. Apakah dia ke 0 lagi? Oke ya. Tadi dari 99 ke 0 tuh delaynya 1 detik. Nah, ini agak lama nih, 1 detik. Nah, begitu terusnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.